Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketemu lagi dalam eh, pembahasan tentang optimasi desain lah. Nah, pada kesempatan sebelumnya ya minggu-minggu lalu kita bahas tentang optimasi desain untuk kasus-kasus di mechanical engineering ya. Jadi perlu dipahami juga bahwa ada dalam optimasi itu ada terminologi ya, istilah-istilahnya itu adalah, saya ingatkan lagi ya, bahwa ada istilah variabel ya, variabel desain, yaitu bagian yang dirubah nilainya atau variabel ya, atau angkanya ya. Kemudian fungsi objektif adalah fungsi. Jadi fungsi ini nanti yang isinya adalah variabel dan konstanta ya, variabel dan konstanta. Nantinya nilai dari perkalian dari fungsinya itu nanti bisa dua ya, bisa artinya memperkecil atau memperbesar atau memaksimumkan atau minimumkan. Kemudian ada kondisi batas atau constraint. Constraint ini tidak boleh dilanggar ya. Jadi kalau dalam kasus mechanical engineering, di sini constraint-nya adalah yield itu tidak boleh lebih besar dari sebuah fungsi nilai, di mana nilainya harus lebih besar ya, yieldnya. Ini prasyarat batas yang ada di mechanical engineering ya, atau bisa disebut sebagai safety factor. Nah, untuk materi sebelumnya kan kita di sini tujuannya meminimumkan berat atau mengoptimasikan berat sehingga beratnya menjadi minimum namun dia tetap aman kan gitu ya. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini sebetulnya secara analitik ini termasuk sulit ya kalau bentuknya itu kompleks ya. Jadi kalau misalnya bentuknya ini nggak nggak sesederhana ini, kompleks, sebuah trasis atau sebuah batang yang memiliki bentuk kompleksitas itu sulit dan hampir-hampir tidak bisa dihitung ya secara analitik seperti ini. Jadi harus dihitung secara finite element. Jadi kemarin saya salah satunya adalah cara dengan finite element adalah dengan menggunakan metode dengan namanya topografi ya, topografi optimasi. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan bahas sesuai dengan materi optimasi, yaitu optimasi numerik. Apa bedanya, hubungannya antara optimasi numerik dengan materi sebelumnya? Jadi, kalau di optimasi numerik, ini sebetulnya kondisinya adalah saat kita sudah mendapatkan fungsi objektif. Jadi kondisinya begini. Jadi kalau sebelumnya kan kita dari bentuk ini ya, kita cari fungsi objektifnya ya, dapat ini nih, ini fungsi objektifnya. Kalau di metode numerik justru kita dari fungsi objektif, kemudian kita dapatkan nilai optimasinya. Kalau di sini yang setelah kita bahas sebelumnya, mendapatkan nilai-nilai variabel itu diperoleh dari random. Jadi metode random. Jadi nilainya dimasukin berapapun ya nilainya, kemudian nanti dapat nilai variabelnya itu dari hasil dari yang ditulis nanti secara berurutan iterasi sampai sebenarnya dengan menggunakan Excel. Kalau di sini enggak. Jadi di sini itu kita menggunakan suatu metode ya. Metode pertama yang
cukup terkenal ini kalau di materi tentang optimasi numerik ya. Optimasi numerik itu adalah ada 3 metode yang cukup terkenal, yaitu metode golden section, kemudian metode Newton, dan metode interpolasi kuadrat. Nah, sesuai dengan namanya ini optimasi numerik, jadi cara menyelesaikannya juga dengan cara numerik. Kemudian dalam optimasi ini, tidak semua bentuk fungsi objektif yang akan kita cari nilai optimasinya itu bisa dapat oleh satu metode ya. Ini kan metode ini sudah lama ya. Jadi dia hanya mendapatkan nilainya itu hanya pada variabel-variabel yang sesuai dengan kemampuan dia. Nah, untuk pertama ya, saya akan bahas tentang metode golden section ya. Jadi metode golden section ini metode numerik, optimasi numerik yang paling sederhana ya. Oke, sekarang kita ke metode golden section. Metode golden section adalah suatu metode untuk mendapatkan nilai optimasi ya, nilai optimum. Nilai optimum itu bisa minimum atau maksimum dengan prasyarat variabelnya itu single ya, atau single variabel ya. Prasyaratnya itu single variabel dengan tidak memiliki constraint. Jadi kalau pada kasus yang sebelumnya kita bahas di minggu lalu, itu ada constraint-nya gitu. Jadi fungsi objektif tapi ada constraint-nya. Kalau ini kasusnya itu di golden section tuh variabelnya single tapi non constraint gitu, tidak ada constraint gitu. Ini contohnya ya, kita langsung skip aja ke sini. Ini contohnya ini nih. Ini fungsi objektif, yaitu fx sama dengan 2 sin x min x kuadrat min 10 per 10. Ini fungsi objektif ya, ini fungsi objektif. Nah, si fungsi objektif ini tidak memiliki constraint. Nah, untuk kasus seperti ini, anggap saja misalkan si fungsi objektif ini adalah hasil rumusan kita di suatu kasus, misalkan di mekanikal, ternyata hasilnya tuh 2 sin x kuadrat per 10. Ini fungsi objektif. Misalkan dalam kasus ini kita ingin mencari nilai maksimum. Nah, perlu dipahami ya, ini cara memahaminya begini. Jadi, berapa nilai x ya? Jadi nilai x kuadrat nilai x ya, variabel x yang single ini, itu nilainya berapa nilai x ini supaya si fx-nya ini nilainya maksimal ya. Pokoknya nilai paling gede berapa ya. Nah, di kasus ini, di golden section ini harus ada interval. Jadi interval variabel x-nya itu dari nilai berapa ke berapa. Jadi misalkan pada nilai 0 sampai x gitu ya, x ini nilai maksimumnya di x berapa, nilai fx maksimum di x berapa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang akan kita bahas di metode golden section. Jadi ketika si variabelnya single dan tanpa kendala atau tanpa constraint, maka metode ini bisa dipakai. Jadi ketika kasusnya seperti itu. Namun ketika misalkan x-nya ini misal 2 sin y min x y kuadrat, nah itu udah 2 variabel, udah nggak bisa dengan metode ini. Nah, oke, sekarang kita akan bahas ya caranya gimana menggunakan metode golden section ini. Oke, kita ini untuk lebih mudah saya tidak akan bahas teori secara bertele-tele ya, karena ini sebetulnya mudah ya.
mudah. Jadi nanti si bahan ini akan saya share di WhatsApp ya. Oke, sekarang kita coba. Jadi misalkan contohnya gunakan metode gradasi untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi ini ya. Jadi fx sama 2 sin x min x kuadrat. Nah, secara visual, secara grafik ini kan, grafik ini sebenarnya saat ini sudah ada ya. Jadi sudah bisa menentukan. Jadi si fungsi fx ini sebetulnya mah nilai maksimum tuh antara sekitar ini, titik maksimum tuh. Jadi kalau misalnya Anda masukkan nilai 0, 4 itu kalau dikasih titik-titik akan di sini udah ketemu lah di sini gitu. Tapi karena kita ngomongin numerik, jadi kita tidak melihat grafik ini, anggap saja blind gitu ya. Jadi ini grafiknya berapa gitu kan, seperti apa gitu. Tapi kita akan gunakan metode numerik. Nah, secara numerik menurut golden section ini, jadi Anda juga baca lagi ya buku ini, nanti yang di share nanti akan saya share di WhatsApp ini. Jadi untuk mendapatkan nilai optimal itu menurut golden section ini adalah kita akan memulai dari titik awal atau titik tolak ya, sesuai dengan range ini. Jadi kalau misal range-nya 0 sampai 4, maka kita akan bikin 0 itu sebagai XL atau X low, dan XU itu X upper atau lower atau upper ya. Nah, iterasi pertama ini mudah ya. Jadi di iterasi pertama ini XL-nya 0, kemudian kita masukkan nilai 0 ini ke fungsi fx low. Jadi si fx ini kita masukkan aja nilainya. X-nya 0, ini kita masukkan nilainya berapa? 0 ya, 0 kuadrat per 10, 0. Sin 0 berapa? Sin 0 itu sin 0, 0 ya. Jadi ini nilainya fx-nya 0 ya. Jadi si nilai pertama tuh x0-nya kita masukkan ke nilai fx si rumus itu, hasilnya 0. Kemudian di nilai x4 upper itu kita masukkan ke fungsi juga ke sini. Jadi ini 4 kuadrat. Ini juga sin 4 dikurangi sekian, maka hasilnya nanti min 3116 ya. Jadi Anda silakan coba nilainya fx itu, coba secara kalkulator gimana. Kemudian kita masukkan ke sebuah persamaan ya, rumus. Rumus ini katanya menurut ini adalah sebagai rumus golden section ya. Jadi rumus ini baku, nggak bisa dirubah. Jadi nilai ini, si rumus ini nggak bisa dirubah ya. Jadi akar 5 min 1 per 2 XU min XL ini nggak bisa dirubah ya nilainya. Jadi nanti hasilnya nilai tadi yang 0 sampai 4 kita masukkan ke sini. Ketemulah sebuah nilai di sini 2,471. Nah, hasil 2,471 ini masukkan ke sebuah rumus, yaitu X1 sama dengan XL plus D. D itu yang ini ya, nilai golden sectionnya. Kemudian X2 sama dengan XU min D kita masukkan ke sini. Nah, ini nilai ini nggak berubah. Jadi si rumus ini dengan ini nggak boleh berubah ya. Nah, hasilnya adalah di sini 2,41 ini tetap ya, sama dengan ini. Kemudian X2-nya 1,5. Hasilnya adalah hasil ini kita masukkan ke persamaan, yaitu nilainya 0,640, 0,63, kemudian X2-nya 1,7. Ini sebenarnya nilai XX ini nilai objektif ya. Jadi
tidak perlu juga nanti kita tulis ini. Paling nanti kalau udah optimal baru masukkan boleh. Nah, ini lihat, karena ini kasusnya merupakan maksimasi, ya, yaitu fx2 lebih besar dari fx1, maka nilai yang baru, ya, karena ini metode iteratif, itu sama dengan x lama dan xu baru sama dengan x1 lama. Ini teori tentang ini bisa Anda baca-baca lagi secara mandiri ya di sini. Jadi kalau misalkan kasusnya kita mencari maksimasi, mencari nilai yang maksimal, maka si ketentuan ini Anda baca di sini ya. Jadi nih, algoritma untuk kasus minimasi merupakan kebalikan dari algoritma untuk maksimasi yang telah disuraikan di atas. Jadi misalnya ini ketika jika fx1-nya lebih besar dari fx2, jadi di iterasi pertama, maka domain x-nya itu antara x1 akan dieliminasi dengan x2 lama sama xl baru, x1 lama menjadi x2 baru. XU lama sama XU baru atau X1 baru ditentukan. Jadi nanti berikutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan X1, ini X1 lama 0 kan. Ya, X1 baru 2,4. Ini XU lama 4, X2-nya 1,5, berarti ini X2 sesuai ketentuan di atas, X1 baru sama dengan X1 lama, ya ini tetap berarti kan. Nah, ini yang berubah, XU baru sama dengan X1 lama. Jadi ketentuannya begitu ya. Nah, maka nilai tadi yang ini, yang 2,4 ini kita masukkan lagi ke iterasi kedua. Jadi X1-nya kan tetap 0 nih. Nah, yang ini berubah. Ini jadi 2,4 karena XU baru itu jadi X1 lama. Jadi, kemudian lakukan seperti tadi lagi, ya seperti di atas lagi. Masukkan lagi nilai tadi ya, XU ini berarti 2,4 dikurangi X1, yang ini 0, hasilnya 1,5 D-nya. Nah, D-nya masukkan lagi ke sini. Jadi nilai ini tadi kan 0 ini. Kemudian ini yang baru 2, sekian dikurangi ini D. Maka hasilnya 0,943. Setelah itu kita lihat lagi di sini karena kasih maksimasi X2-nya dikurangi F1, maka nah ini beda lagi nih. Jadi X1 baru sama X2 lama dan XU baru sama XU lama. Nah, ini Anda yang penting Anda di sini diperhatikan ya bagian-bagian ini dan ini. Jadi ketika misalkan ini hasilnya ternyata kalau ini kan yang ini lebih gede ya dari ini, maka karena kasus maksimasi ininya jadi seperti ini. Kalau sekarang kebalik, ini lebih kecil daripada ini, maka ini seperti ini. Ya, jadi X1 baru, X2 lama. Ini aja sih permainannya. Jadi kalau misalkan kasusnya minimasi dibalik. Jadi minimasi tapi kasusnya X2 na fx1, maka ini jadi yang ini. Ya. Tapi ketika dia lebih kecil berarti jadi yang ini kalau minimasi ya. Tapi kalau maksimasi tinggal ngebalik-balik aja ini ya. Nah, terus Anda hitung menggunakan, Anda boleh juga menggunakan Excel ya, metode iterasi ini terus bolak-balik sampai iterasi berapa. Jadi rumusnya si Excelnya Anda masukkan, kan bisa ya dibikin seperti itu. Maka hasil di Excelnya itu nanti ya, ini nanti nih, ini lihat di iterasi 1 kan ini 0. X1-nya 0 ya. Hasilnya 0 yang ini. Kemudian X2-nya ini. X2-nya ini nih. Fx-nya ini. X1-nya 2,4. Yang ini masukkan. Kemudian ini hasilnya 0,63.
ya. XU-nya 4, FXU-nya min 3, ya. Dan D-nya ini. Kemudian yang hasil yang ini dimasukkan di iterasi kedua, yang ini. Hasilnya seperti tadi ya. Jadi FX2 0,9, ini 1,5, dan seterusnya. Kemudian hasil yang ini masukkan lagi ke sini. Terus Anda hitung sampai kapan berhentinya ya. Ini kapan berhentinya gitu, ngitung ini. Berhentinya ketika nilainya udah konvergen. Jadi si nilainya itu udah mana yang nilai konvergen, yaitu nilai hasil dari optimasinya. Jadi misalkan ini kan hasil optimasi ya. Jadi nilai yang fx ini dimasukkan ke sini. Ternyata ini hasil ini tuh yang fx dan xu-nya tuh sudah sama nih. Jadi misalkan ini 1,757, 1,757. Ini sudah berkali-kali iterasi, ternyata hasilnya sama. Berarti ini kalaupun Anda teruskan sampai ke sekian juga, misalnya beratus-ratus iterasi, ini hasilnya sama. Artinya berarti nilai X-nya ini sudah konvergen. Jadi sudah tidak akan berubah lagi. Ya. Jadi ketika ini sudah konvergen, maka variabel tadi yang X tadi, yang ini ya, yang nilai yang kita cari itu, yang X-nya itu berarti maksimalnya itu berada pada titik ya. Yaitu berada pada titik nilai optimalnya itu 1,4267 ya. Yang ini yang bagian batas atasnya, kemudian batas bawahnya. Kalau batas atasnya itu 1,4274. Ini dianggap sama ya, 1,4267 dengan. Jadi artinya sekitar nilai XL dan ini ya. Yang ini ya. Jadi X up, lower X upper ini yang nilai optimalnya. Ya, jadi ini dengan ini dianggap sama lah ya. Anggap sama. Kalau kita buktikan dengan grafik, maka terbukti ini di titik ini kira-kira nih. Jadi titik 1,4 ini yang nilai maksimalnya, ya, nilai maksimalnya. Nah, kira-kira demikian ya. Jadi untuk metode golden section ini silakan Anda coba, karena nanti ujiannya itu dalam bentuk metode numerik untuk ujian akhir. Jadi ada akan di soalnya itu nanti sampai akhir kita akan cuma sampai sini ya. Apa nih? Sampai mana ya? Kita akan cuma 3 ini aja lah sampai akhir ya. Sampai UAS itu sampai metode interpolasi kuadrat. Jadi kita cuma 3 ini, nanti UAS-nya mungkin 2 dari sini atau dari sini, dari sini. Jadi cuma 2 soal. Jadi Anda dari awal mohon dipelajari metode ini. Untuk mendapatkan nilai X yang maksimal bisa juga dengan MATLAB, aplikasi MATLAB. Tapi karena kita di sini bukan ngomongin program komputer ya, jadi yang kita inikannya optimasinya ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk pertemuan kali ini metode golden section, kalau ada masih belum paham silakan ditulis di kolom komentar bagian mana yang kurang pahamnya, dicoba lagi berkali-kali dipelajari. Kira-kira ini mudah ya, kira-kira seperti itu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.